Gimana kabarnya nih Kak? Kabarnya baik. Baik, kalian gimana kabarnya? Baik, sama juga Kak, sama. Coba ceritain dikit dong Kak, sebelum gimana sih awal Kakak bisa terjun ke perbasketan nih? Awal aku kenal basket itu kelas 4 SD. Waktu itu lagi pelajaran olahraga gitu. Nah dari situ langsung jatuh cinta deh ke pendidikan. Nah itu terus berjalan. Kenapa yakin menggeluti basket? Itu waktu SMP ikut turnamen. Nah pada waktu itu masih kelompok umur 14 tahun. Nah terus ikut turnamen angkatan klub Indonesia. Nah di situ dapat penghargaan sebagai pemain terbaik kan. Dan sama top scorer, dan waktu itu akhirnya mama papa membolehkan aku untuk terus main basket sampai sekarang. Nah dibilang nggak mulus-mulus aja sih enggak, tapi ya kalau ditanya dari awal basketnya kenapa, ya karena itu sih jatuh cinta sama main basket waktu lagi pelajaran olahraga. Sempat dilarang orang tua nggak Kak? Sempet sih awal-awal waktu kelas 4 SD, jadi kan aku kan badannya kecil banget. Sekarang aku masih kecil badannya. Apalagi dulu waktu SD, mama mungkin gak tega kali ya ngeliat aku main basket udah kecil, kurus, gak terlalu tinggi banget. Nah, cuman seperti yang tadi aku bilang, ketika aku SMP itu dan mama kuliah kalau aku serius dan punya prestasi, akhirnya mereka memperbolehkan aku untuk terus bermain basket. Awalnya itu ya Kak, bulu tangkis dulu ya pernah main sebelum basket. Kenapa nggak ngelanjutin di bulu tangkis? Iya kenapa ya? Aku juga nanya nih sekarang. Kenapa ya? Soalnya pada waktu itu ya awalnya memang kan aku kan sempat adalah satu penyakit yang lemah lah badannya, jadi mama nggak boleh olahraga terlalu keras. Cuman akhirnya diperbolehkan. Nah aku kelas 2 SD baru ikut bulu tangkis tuh, sampai kelas 4 SD tiba-tiba ketemu basket, udah langsung belok aja gitu, udah nggak kepikiran tuh mau jadi Susi Santi kan dulu, nggak kepikiran lagi. Cuman sekarang nanya sih kenapa ya nggak jadi main bola. Cuman ya memang sudah jangan seperti. Sebelumnya kan pernah dilarang nih sama orang tua buat main basket gitu kan Kak. Jadi pernah nggak sih waktu itu pengen main basket diam-diam, ujung-ujungnya diam-diam gitu main basketnya gitu? Pernah, untuk aku ikut basket, terus setelah itu nggak dibolehin kan, akhirnya kelas 5 SD nggak ikut ekskul basket lagi. Nah tapi walaupun nggak ikut ekskul basket lagi, aku diam-diam ikutan latihan, diam-diam ikutan tanding. Sama guru aku udah ayo ikut tanding, padahal nggak ikut ekskul ya. Terus akhirnya mama aku bilang, kok kamu main basket lagi sih? Ya suka, aku begitu. Kalau di akademiknya dulu gimana Kak? Balance nggak sama basketnya sama akademiknya, balance nggak gitu? Atau memang di akademiknya standar tapi basketnya di atas gitu? Kalau buat aku sih akademik harus setara sama basket. Jadi kalau ditanya setara sama setara, nilainya dari mana ya? Ya masih masuk lah, 10 besar masih gitu. Jadi memang harus buat aku basket jalan, tapi pelajaran juga jangan sampai loyo karena penting. Latihannya pas sebelum masuk ke pro itu gimana? Memang kalau dibandingkan di pro pasti beda. Pada awal-awal ya pasti kan kita seperti anak bayi aja. Kalau anak bayi kan lahir-lahir kan nggak langsung jalan, nggak langsung lari kan, makan juga awalnya doang. Sama seperti itu di basket, awal-awal mungkin kita latihannya ya cuma layup aja, cuma latihan dribble, walaupun memang itu terus dilakukan pada saat udah masuk ke
setelahnya itu mau improvisasi gitu kan, mau lewat ke belakang bolanya diputer-puter kayak mau diapain asal bolanya masuk ke dalam ring nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau ditanya latihannya pasti latihannya dulu kayak suruh lari pasti kayak kenapa sih suruh lari terus gitu. Padahal itu bagus buat daya tahan. Tuh dribble yang lama mau sampai tangannya pegel kan. Kenapa sih dribble kayak gini gak seru kan? Pasti kan kalau kita nanti SMP, SMA gitu kan pengen aja main, ekskul basket maunya langsung main 5 gitu. Tapi latihan dasar seperti latihan terus latihan kaki, terus latihan skill, individual skill itu penting di saat kita lagi menjajaki karir basket gitu. Karena ntar waktu masuk di pro udah bukan latihan lagi, bukan kita udah siapa nih yang paling terbaik yang terapi gitu. Waktu ini deh Kak, waktu udah masuk ke tim pro-nya nih, kan sempat cedera ACL kan di tahun 2013 gitu. Bisa diceritain nggak Kak, kenapa bisa sampai cedera ACL yang berujung sampai operasi gitu Kak? Kenapa ya? Aku harus tanya siapa nih kalau aku cedera kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa bisa cedera, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau mungkin kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih kalau ditanya kenapa yang bisa cedera, karena ya semua latihan sudah aku lakukan, persiapan dengan baik. Tapi kalau berujung cedera itu bagian daripada resiko kita sebagai pemain basket. Kalau buat aku ya, karena nggak harus pemain basket, semua olahraga. Ketika kita olahraga, gak usah jadi atlet aja, kita cuma main badminton biasa, main basket biasa, itu aja bisa cedera. Orang gak olahraga lagi jalan aja bisa ankle. Nah, bener sih. Itu dengan ketentuan cedera. Memang pada waktu itu tubuh aku emang nggak siap, bisa jadi banyak faktor mungkin, kan setiap orang punya masa otot berbeda. Nah itu bisa jadi faktor juga. Jadi ada sih kemungkinan karena itu. Selama cedera nih Kakak masih ada nyuri-nyuri buat main basket nggak? Karena kan selama 6 bulan nih masa penyembuhan, gak mungkin gak gatel gitu tangannya main basket gitu. Ada nggak nyuri-nyuri gitu? Wah nggak ada, aku orangnya disiplin banget. Iya, disiplin banget ya. Tapi bener, pada waktu itu aku itu tahun 2013 pada waktu itu nih ada Pine Dry juga. Halo Pine Dry. Jadi Pine Dry ini salah satu tempat di mana aku 6 bulan terapi. Nah di situ pada waktu tahun 2013 itu belum banyak orang-orang yang cedera ACL gitu. Nah waktu itu tuh memang kenapa gak bandel, karena aku tahu ini tuh bukan suatu hal yang yang bercanda gitu. Jadi emang aku bener-bener kalau dikasih tau belum boleh main, belum boleh lari, belum boleh lompat, aku gak aktifnya. Nah dan itu terbukti dengan aku disiplin terapi itu, dan aku juga sabar, itu aku buat aku ada hasil yang baik lah setelah menjalani operasi itu aku bisa bermain lagi. Jadi kalau ditanya nyuri-nyuri main basket sih enggak, tapi mungkin pengen ikutan main pasti banget. Jadi gimana caranya biar gak nyuri-nyuri main basket? Jangan ke lapangan. Semua kita jangan ke lapangan kalau nggak mau. Badannya penasaran pengen main basket lagi. Dari Raihan Cerdian Dika. Siapa pemain basket yang paling sulit dijaga sama Kak Helena di level pro? Aku kalau gimana ya aku sih selalu berusaha jaga yang terbaik sih. Jadi kalau ditanya sulit banget dijaga,
gak ada yang sulit banget buat kita cek dulu. Cila. Keren semangatnya Kak. Aku memang latihan jaga sebaik-baiknya gitu, tapi kalau ditanya kelewatan pasti pernah dilewatin. Yang benar-benar paling sulit gitu Kak. Siapa Susah ya? nih orang dijaga gitu siapa? Aku punya senior namanya Kak Hanum. Nah dia tuh bisa ngelewatin orang diputer, kadang-kadang tuh gak ketebak gitu. Jadi jadinya. Cuman kalau ngomongin tentang jaga atau defense itu kita bisa pelajarin habitnya lawan kita gitu. Jadi mungkin pada awalnya susah, tapi setelah kita bisa pelajarin, nah kalau di level pro tuh kita ada yang namanya nonton video bareng-bareng. Jadi kita mempelajarin lawan kita, jadi kita tahu gimana cara jaganya, kebiasaannya. Nah dari situ memang ya kita latihan lah gitu. Yang pasti kakinya harus kuat untuk bisa jaga. Dari Merah Putih Predator nih pindah ke Merpati Bali dan kejadian lagi nih Kak, cedera ACL kan, dan operasi lagi. Terus apa nggak kapok Kak gitu? Karena kan udah 2 kali operasi dan cederanya yang sama gitu. Sebelumnya nggak kapok gitu Kak? Karena aku punya tujuan, aku punya goal, aku punya mimpi. Nah, buat kalian semua juga, ketika kita punya mimpi, kita punya visi ke depan, ketika kita mungkin ada halangan, ketika mungkin atlet jangan nyerah. Mungkin memang enggak gampang, tapi karena pada waktu itu aku berpikirnya aku udah pernah lewatin yang pertama kok pasti yang ini aku juga bisa lewatin. Walaupun pada saat itu aku juga berpikir kayak aduh cedera lagi nih, aku langsung pikiran operasi lagi, 6 bulan terapi lagi, ya menjalani keseharian yang buat aku gak enak karena bosen, karena gak bisa main basket, dan itu juga harus disiplin, pergerakan terbatas gitu. Jadi memang gak enak banget sih kalau sampai cedera. Tapi pada saat itu kenapa aku gak kapok dan aku terus bangkit, karena buat aku ada mimpi yang harus aku capai, dan untuk mencapai sebuah mimpi kita nggak boleh menyerah di tengah, karena kalau kita udah nyerah ya udah kita gagal berarti. Nah tapi kalau ternyata kita udah usaha dan ternyata belum sampai juga nih, itu namanya ya udah memang udah jalannya gitu. Tapi bukan berarti kita gagal, tapi kita kan memang belum sampai aja ke tujuan kita. Kan sebelumnya di Merah Putih Predator nih, terus pindah ke Merpati Bali gitu. Ada alasan tersendiri nggak kenapa bisa pindah ke Merpati Bali gitu?